Balik lagi di Motion Hot Issue teman Motion, di mana kita bakal Yap. ngobrol bareng sama para expert soal fenomena yang lagi hot di Indonesia. Nah, fenomena yang kita highlight adalah teman motion. Beberapa teman-teman kita, ya you know lah, di luar sana media sosial juga rame. Banyak banget yang di Aduh, PHK cuy. iya kan, gue juga gak expect loh teman-teman gue banyak yang taruh di Instastory lagi di PHK, Uh, padahal perusahaannya gede-gede yo. iya namanya nama gede. Apalagi gitu yang makin horor. Ini kita menjelang 2023. Hmm. Konon katanya akan terjadi resesi. Itu yang Ya kita takutin, makanya ya ampun. kita langsung ngobrol aja kali ya sama expertnya nih yang paling ngerti, yaitu ada Mbak Erlina Betul. Juwita, Certified Financial Planner selaku founder Cerdas Keuangan yang sudah terhubung juga sama kita via line telepon. Selamat pagi Kak Erlina. Selamat pagi, Zio dan Fenya, apa kabar? Baik Kak Erlina. Kak Baik. Erlina juga baik-baik aja? Baik, Alhamdulillah. Oke, Oke. Kak Erlina. Ini kan kita kan sering dengar nih Kak, kayak misalnya isu-isu yang lagi rame di sosial media, koran atau apapun Mm-mm. itu, karena Ya. menjelang tahun 2023 katanya berpotensi resesi. Banyak juga tuh negara-negara maju loh ini kayak misalnya Amerika, Betul. Rusia dan lain-lainnya yang katanya bisa resesi. Nah, ini sebenarnya nasib Indonesia ini bakal kayak gimana nih, Kak Erlina? Soalnya kan Penasaran bener kita. gak sih kayak seberapa kuat sih sebenarnya Indonesia menghadapi resesi global? Oke, jadi resesi global itu kan adalah penurunan pada sektor ekonomi ya, yang berkepanjangan secara global dalam satu periode. Nah, di Indonesia Hmm, gimana? Sekarang kita lihat datanya dulu nih, Zio. Jadi, pertama, Indonesia itu telah melakukan pengendalian inflasi dengan cukup baik. Terbuktikan inflasi berada di kisaran 5,9% kan. Kemudian Mhm. yang kedua, di tengah kenaikan harga energi tingkat global, pemerintah juga terus berupaya nih untuk menjaga harga dalam negeri sehingga tetap stabil dan masyarakat punya daya beli yang tetap terjaga gitu ya. oke. Kemudian juga adanya bantuan langsung tunai Yes. sejumlah 12,4 triliun dan juga produksi pangan yang masih cukup dalam 3 tahun terakhir ini. Jadi kalau ditanya nih Indonesia masih kuat enggak? Kalau dilihat dari IMF World Economic Outlook kemarin pada Mhm. Oktober 2022 merilis data bahwa untuk Indonesia sebenarnya peluang resesi itu tetap ada, tapi Hmm. Oke. nilainya kecil banget ketimbang dengan misalnya negara-negara lain, misalnya Inggris, Amerika, kemudian China, dan Thailand, yang nilainya itu bisa dari kisaran 80% sampai dengan 20%. Tapi di Indonesia tuh hanya 5% aja. Nah, angka 5% ini kan berarti menandakan bahwa ekonomi Indonesia nih dinilai masih cukup kuat gitu ya, masih Oke. cukup Oke. strong gitu ya, untuk punya peluang lebih besar dapat bertahan dan lebih kuat menghadapi resesi global. Jadi kesimpulannya, peluang resesi tetap ada, tapi Hmm. memang minim sekali, tapi nggak ada salahnya juga kita untuk tetap jaga-jaga gitu. Nah, itu dia. Emang paling bener tuh mencegah ya daripada Daripada mengobati. mengobati, benar banget. Betul. Tadi Mbak Erlina udah cerita juga kan Iya. soal resesi global gitu. Sampai-sampai bilang Hmm. kalau misalnya Indonesia memang berpotensi, Hmm. tapi nggak terlalu parah seperti negara-negara lain gitu ya. Yep. Nah, kira-kira apa dong yang bisa menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi global 2023 ini nih Mbak Erlina? Oke, sebenarnya banyak nih Zazinya ya. Jadi faktor penguat Indonesia ini menghadapi resesi ekonomi global 2023 ini banyak sekali. Aku mencatat ada 7 bahkan ya. Yang Oke. pertama, Indonesia berhasil kan saat melewati kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 kan waktu dulu Hmm. kita Mhm. sempat mengalami kontraksi bahkan 2 kali ya. Di GDP-nya kita minus gitu ya, minus dua Yep. kali. Kemudian itu berhasil kita lewati kan. Kemudian yang kedua, realisasi ekonomi Indonesia ini menguat. Terbukti kan realisasinya menguat di kisaran 5,44 year on year. Nah, bahkan di atas dari capaian yang sebelumnya. Kemudian perbaikan ekonomi Indonesia, ya ini akan Hmm. diproyeksikan masih akan berlanjut. Kemudian juga kinerja APBN yang terus melanjutkan tren positif. Pemulihan ekonomi, Mhm. kemudian dukungan pemerintah untuk memperkuat UMKM, ya. Oke. UMKM itu kan backbone-nya perekonomian Yes. nasional ya, itu Hmm. didukung oleh pemerintah dengan beberapa insentif-insentif. Kemudian yang terakhir adalah adanya melalui presidensi G20 bahwa Mhm. diupayakan kesepakatan dan komitmen bersama nih untuk apa? Untuk menghadapi risiko akibat krisis global. Oke. Kemudian risiko akibat pandemik dan juga kemungkinan terjadinya resesi sehingga dapat disimpulkan kalau misalnya ancaman inflasi dan gejolak perekonomian ini Mhm. akan diimbangi dengan upaya pemerintah dalam melakukan penyesuaian kebijakan publik dan pemulihan ekonomi nasional.
gitu Wah. jadinya. Oke Mbak. Nah itu kan setelah penjelasan itu ya Hmm. dengan kita bersama-sama untuk tetap menjaga yang namanya kestabilan. Ya. Nah kalau kita ngomongin misalnya amit-amit nih Mbak, 2023 tuh ternyata Hmm. terjadi resesi. Nah ini Zio pengen mewakili mungkin Ya. masyarakat ya untuk kacamata orang awam. Ini berarti buat kita Ya. nih orang-orang awam masyarakat kita harus kayak gimana nih Mbak? Apa yang harus kita persiapkan kalau misalnya terjadi resesi? Apakah emang harus dari sekarang nabung Oke. kah? Atau enggak kurangin jajan Ya. cilung kah, cilor? Mendingan ditabung uangnya. Nah Iya, ini gimana nih? iya, iya, iya. Jadi jadi Zio dan V-nya tuh kita nggak ada salahnya tadi kan ya, nggak ada salahnya berjaga-jaga ya. Hmm, Yes, Aku nih benar. ada 5 langkah cerdas keuangan yang dapat dilakukan ya. Wah, Pertama, cakep tuh. ini dia nih. atur cash flow-nya dulu. Atur Oke. cash flow-nya dulu. Pertama ya, atur cash Oke. flow-nya dulu. Usahakan impas dulu deh. Impas dulu deh gitu ya. Paling enggak pendapatan sama pengeluarannya impas gitu loh, nggak ada defisit gitu. Oke. Nah, Hmm, kalau bisa diusahakan nanti pelan-pelan bisa surplus nih, bisa Hmm. bertambah nih, hmm, pendapatannya lebih besar daripada pengeluaran ya. Intinya smart spending ya, kelola utang kalau bisa jangan ada utang dulu karena kan memang memang bunga utang saat ini lagi tinggi-tingginya gitu Iya. kan ya. hmm. Hmm. Kemudian kedua adalah siapin dana darurat. Oke. Wah. Siapin dana darurat minimal 3 sampai 6 kali pengeluaran per bulan. Hmm. Kemudian punya proteksi ya, punya Hmm, proteksi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Mungkin kebutuhannya adalah proteksi kesehatan itu kebutuhannya bisa lebih urgent daripada proteksi yang lain ya. Kemudian punya sumber pendapatan yang lain yang bisa nambah cash flow-nya nanti. Oke. Sehingga nanti kalau udah punya sumber pendapatan yang lain, bisa dialokasikan untuk investasi gitu. Investasi yang kita pilih tentu saja yang aman, Hmm. yang bisa dilakukan secara rutin dan bisa mencapai tujuan keuangan. Itu sih kalau menurut aku yang dapat dilakukan saat menghadapi resesi. Oke, tadi Mbak Rina udah ceritain ya soal gimana tips-tipsnya. Hmm. Tapi yang aku highlight itu adalah untuk dana daruratnya nih Mbak. Nah itu dia. Nah, Ini apalagi kita anak muda betul. rada-rada susah untuk nyiapin Betul. dana darurat yang kayak Mbak bilang tadi harus 5 sampai 6 kali itu disiapin. Hmm. Nah, tips untuk mempersiapkan dana darurat gimana sih Mbak? Oke, yang pertama mulai deh pisahkan rekening khusus untuk dana darurat ya. Hmm. Mhm. Kemudian nanti simpan dana daruratnya itu di tempat yang memang bebas resiko ya. Oke. Misalnya di tabungan deh gitu ya. Nah. Kemudian caranya ada dua nih mau nyusun dana darurat. Pertama Mhm. nyicil dari gaji yang kalian dapetin, misalnya 5% atau 10% dari gaji. Atau simpan langsung dari uang yang kalian dapatkan. Misalnya dapat bonus gitu ya, misalnya dapat uang dadakan gitu kan, dapat tender apa gitu kan, langsung aja simpan Wih. ke rekening yang udah dipisah tadi. Kemudian kalau memang sudah berkeluarga, biasanya sih ada sharing nih antara istri dengan suami. Ini membentuk dana daruratnya bersama-sama gitu. Jadi kita Oh. nggak berat gitu. Jadi mereka bisa kerjasama gitu untuk Ya. menyusun dana darurat. Sehingga pada saat dibutuhin, dana daruratnya udah ready. Oke. Ini jadi buat anak-anak muda nih ini bener ya kita kasih tahu ya. Ini duit konser Hmm. itu ditahan dulu. Sekarang anak-anak muda tuh doyannya nonton konser nih Iya, Kairlina. harusnya nyiapin dana darurat ya ya. Masa kayak nonton konser 1 juta, 1,5 kan Ya. lumayan ya. Mendingan sekarang ditabung dulu. Dan mungkin boleh nih untuk Kak Erlina disampaikan dulu ke teman Motion. Mungkin ada Hmm. pesan-pesan untuk Mhm. menghadapi resesi global kayak gimana nih? Silahkan Kak. Ya. Oke, jadi teman motion ya, yang kita akan menghadapi resesi global. Jadi yang pertama nggak usah panik ya, tetap tenang aja. Tapi tetap waspada juga sambil bahwa sebenarnya kebutuhan-kebutuhan kita yang benar-benar butuh ya, bukan keinginan ya, itu Mhm. Hmm. terjamin. Yang pertama siapin dana darurat, kemudian mungkin ada siapkan proteksi kesehatan gitu ya. Kemudian jangan lupa juga nih untuk atur cash flow-nya ya, Yeah. buat skala prioritas deh mulai dari sekarang ya. Jadi disusun tuh kebutuhan apa aja sih gitu. Jangan-jangan selama ini di skala prioritas itu isinya bukan kebutuhan, isinya keinginan semua gitu. Nah, itu Jadi dia. mulai sekarang bikin skala prioritas ya. Kalau Hmm. perlu lakukan kompensasi silang nih teman-teman. Misalnya ada ternyata di pos yang ini aku nggak terlalu pakai. Jadi Mhm. aku kompensasi silang aja untuk pos yang lebih digunakan ya dan lebih kebutuhannya gitu. Kemudian jangan Hmm. lupa untuk manage dan negosiasikan utang kalau ada ya, kalau ada aja ya. Kalau bisa sih jangan ada utang dulu deh di antara kita ya. Karena kan ya supaya lebih sehat aja sih keuangannya gitu ya. Iya. Dan Kecuali juga utang jangan budi lupa nih mungkin. teman-teman motion yang masih muda-muda ini, Hmm. Mhm. jangan lupa jangan lupa untuk
cari alternatif penghasilan lain selain gaji. Yes. Itu sih. Oke deh. Oke, Terima kasih mantap. banyak Mbak Erlina ya. Iya, Kita banyak banget sama-sama. belajar untuk hari ini. Terima kasih untuk Mbak Erlina Juwita, pelaku founder dari Cerdas Keuangan dan juga pastinya Certified Financial Planner. Sehat selalu Mbak. Siap, thank you so much Kak Erlina atas waktunya. Dadah. Thank you. Bye-bye.